Halo, selamat sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di akunnya Halodoc. Wow, cepat sekali nih. Yang menonton udah lumayan banyak. Nanti kita tunggu viewersnya lebih banyak lagi. Nanti aku akan segera mulai talk show hari ini di Halodoc Talk Live-nya. Yang pasti hari ini bahasannya akan sangat menarik sekali. Dan ini pasti berguna sekali nih buat ibu-ibu muda, kemudian atau untuk calon ayah ya kan yang sedang mempersiapkan kelahiran anaknya. Oke, baiklah. Kalau gitu langsung saja aku mau buka dan sekaligus aku mengundang teman-teman viewers yang sudah bergabung di Halodoc atau yang belum, mungkin ini kita tunggu sebentar lagi ya, biar lebih seru ngobrolnya. Karena hari ini juga bukan cuma saya aja, tapi kan ada narasumber, seorang dokter spesialis dari Halodoc, kemudian ada special guest, wah pasti udah tahu dong. Kalau follow akunnya Halodoc atau follow akun aku udah post promonya juga, kira-kira hari ini ada siapa? Yang pasti hari ini special guestnya banyak banget penggemarnya. Jadi pasti pengen tahu kan persiapannya seperti apa kira-kira. Karena hari ini temanya adalah langkah tepat mempersiapkan persalinan. Wah, kira-kira siapa nih yang lagi hamil? Hamil besar tepatnya ya. Yang sebentar lagi akan siap-siap buat lahiran. Udah tahu dong pastinya. Karena dia juga adalah salah satu brand ambassador dari Halodoc juga ya. Oke, kalau begitu langsung saja aku mau undang narsum kita yang pertama. Oke, kita invite ya. Ya, belum ada. Baiklah, teman-teman viewers, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan Halodoc Talk Live. Hari ini senang sekali saya Mesti Hanita kembali hadir menemani teman-teman semua di sore hari ini, hari Sabtu. Ada yang lagi di rumah mungkin, belum jalan-jalan, baru sore mau keluar, mau jalan-jalan, tetap ya prokesnya diperhatikan, boleh keluar, boleh ajakin keluarga makan di luar mungkin atau cuma sekedar jalan-jalan saja, tapi tetap prokesnya diperhatikan ya. Menikmati udara. Kalau di Jakarta sekarang udaranya kayaknya lagi agak-agak mendung tapi nggak hujan kalau di daerah saya, karena kebetulan saya sudah berada di rumah. Tapi mungkin di luar sana ada yang lagi hujan juga ya, jadi hati-hati kalau misalnya lagi hujan di luar ya. Oke, di Halodoc Talk Live hari ini nanti aku akan ditemani oleh Dr. Olivia Widianti SPOG, dokter spesialis kandungan yang bergabung bersama kita. Dan tentunya Dr. Olivia juga bergabung di aplikasinya Halodoc. Jadi kalau mau konsultasi, wah Halodoc itu lengkap sekali. Jadi kalau cari dokter spesialis untuk spesialis kandungan, Dr. Olivia diantaranya. Oke, kita cek ya, Dr. Olive udah. Nah ini dia. Aku invite sekarang. Iya, aku udah invite Dr. Olivia. Hai Halo, dok. apa kabar Mbak Mesti? Kabar baik Kita ketemu dokter. lagi. Iya, senang sekali ketemu lagi sama Dokter Olivia. Apa kabarnya hari Saya ini juga dok? senang Hmm. sekali. Puji Tuhan baik dan saya senang banget nih ngelihat apa namanya animonya. Kayaknya para calon ibu, calon ayah di rumah semuanya pada semangat nih untuk dengerin Betul. diskusi kita hari ini. Nah, betul sekali. Apalagi kalau misalnya anak pertama ya, kayaknya wah ini Betul, persiapannya harus dipersiapkan dengan baik. Malahan kadang-kadang banyak betul. yang bingung juga kali ya dok ya. Betul, betul. Karena banyak, ya tentunya Mhm. kan kehamilan itu Iya. 9 bulan Mhm. mengandung, tentunya Mhm. hari yang paling dinanti-nantikan itu adalah saat persalinan. Dan memang benar kata Mbak Mesti, pasti Mhm. banyak mitos-mitos yang beredar di Indonesia ini, kayaknya Iya. banyak mitos tentang kehamilan, tentang Iya. persalinan, kadang-kadang lucu-lucu juga gitu. Iya, Dan bener. itu memang Mhm. sebaiknya diluruskan. Jadi Nah, thank you betul. banget nih udah diundang buat kita sama-sama diskusi meluruskan masalah-masalah yang mungkin banyak masih jadi pertanyaan buat calon ibu dan calon ayah di rumah. Betul sekali. Sebelumnya saya jadi mengucapkan terima kasih Dokter Olivia sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di Halo Dokter Live di sore hari ini. Akhirnya kita bisa ketemu lagi nih, tapi kali ini bahasannya Iya. beda. Tadi aku udah kasih tahu juga sama Mm-mm. teman-teman viewers yang sudah hadir hari ini. Tema kita adalah mengenai langkah tepat mempersiapkan persalinan.
salinan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sekali lagi buat yang baru bergabung, bersama saya sudah hadir Dr. Olivia Widianti, SPOG, dokter spesialis kandungan yang bergabung di aplikasinya Halodoc, begitu ya, dokter ya. Ya, Dok, gimana betul sekarang Mbak Mesti. kegiatan prakteknya gimana nih? Selama ya Puji kan, Tuhan. ya, Sekarang sudah mulai, mm, mungkin karena level PPKM-nya sudah mulai turun, jadi ya, sudah mulai banyak yang berani untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit. mhm, Tapi mhm, tetap balik lagi diingatkan bahwa COVID ini mhm, belum berlalu, jadi benar kata Mbak Messi di awal bahwa mhm. prokes, jangan lupa prokes, jangan Iya mentang-mentang udah betul. divaksin, jangan Heeh, mentang-mentangin apa angka COVID-nya katanya lagi turun, terus lagi jadinya turun. kita jadi lengah karena Mhm, mhm. gelombang 3 masih mungkin di luar aja bisa sampai bergelombang-gelombang gitu. Moga-moga Iya kita nggak betul sampai betul. dapet gelombang 3 Iya gitu. jangan sampai ya. Yang penting kita semua kita Amit-amit. mulai dari diri kita sendiri dulu nih ya dok ya. Pokoknya Betul, dan biar kita juga. mengingatkan orang di Mhm, terdekat kita. betul Jadi, betul sekali. karena banyak yang Mhm. takut mengingatkan, sehingga justru menjadi celah untuk masuk ke dalam rumah. Iya, karena Gitu. lengah gitu loh, kayak ngerasa udah bebas gitu, tapi tetap aja kalau misalnya keluar atau berada dalam ruangan, tetap maskernya juga harus dipakai, meskipun ya boleh juga lah Betul. menikmati hidup sekarang ini ya dok ya, udah bisa makan di luar, jalan-jalan ke Lumayan, udah mall, mall buka. lumayan. Atau enggak yang ibu-ibu yang sedang hamil mungkin mau periksanya sekarang secara langsung, karena emang sudah bisa praktik juga, tapi jangan takut juga kalau misalnya, aku tuh masih malas keluar, nggak ada masalah, lewat Halodoc atau aplikasinya Halodoc itu juga masih bisa berkonsultasi online, begitu ya dok ya? Ya, karena Iya. kehamilan memang Mhm. harus diopenin gitu ibaratnya, bukan Iya. sesuatu yang Mhm. dari awal kita udah bisa prediksi. Sifatnya Mhm. dinamis, jadi memang kontrol kehamilan tuh wajib Mhm. gitu. Iya, betul sekali. Kita kembali ke topik hari ini ya, Dok ya. Kita kan Mm-mm. temanya mengenai langkah tepat mempersiapkan masa persalinan. Nah, pembahasan Mm-mm. itu sering banget jadi dikhawatirkan sama ibu-ibu hamil, terutama untuk ibu hamil yang baru pertama kali nih gitu. Dan Mm-mm. tentunya persiapannya tuh emang harus matang karena banyak orang nih yang ngerasa nggak tenang, udah gitu takut menghadapi persalinan, Betul, udah gitu ada gejala-gejala yang kadang-kadang tidak pernah dia rasakan dan dirasakan akhirnya jadi worry berlebihan gitu kan ya. betul. Nah, untuk yang pertama mungkin apa aja sih Mm-mm. resiko-resiko gitu ibu yang sedang hamil tua dan mempersiapkan masa persalinan, berarti waktu lahirannya udah deket nih. Biasanya resikonya apa saja sih yang harus kita tahu? Mungkin sebelum ngomongin resiko nih Mhm. Mbak Mesti, kita harus tahu Iya. dulu apa sih persalinan itu. Masih banyak yang bingung Mhm. sebenarnya gue bersalinnya kapan ya gitu. Mhm. Iya, Yang iya, paling iya. penting itu Mhm. taksiran persalinan itu Mhm. nggak akan berubah. Jadi dari awal Mhm. hamil taksiran persalinan itu adalah sama Mhm. gitu. Jadi itu yang perlu diketahui. Taksiran kehamilan Oke. kita bisa lihat dari HPHT atau hari pertama haid terakhir Mhm. kalau haidnya teratur, atau Mhm. dengan melakukan konfirmasi USG terutama di trimester 1. Dan Oke. angka ini tidak berubah Mhm. gitu. Jadi Oke. kadang-kadang kan ada yang kok maju dok, kok mundur dok? Ya itu kadang-kadang karena pertumbuhan Iya. bayinya nggak sesuai dengan potensinya, Iya. sehingga jadi seakan-akan lebih Hmm. cepat atau semakin akan lebih lebih mundur gitu. Oke, nah tapi kalau sekarang nih kita jangan ngomongin yang takut-takut dulu lah ya. Tapi mendingan kita mau Siap. undang dulu spesial guestnya nih. Ini kan tadi kayak baru ini dulu deh. Kita kasih prolog dulu sedikit nih. Pasti ada Siap. risikonya, apa yang harus diperhatikan gitu ya Benar-benar. dok ya. Pokoknya lengkap lah kalau Ya. sama ada Dokter Olivia nih ya. Tenang aja viewers, nanti Amin. dapat Moga-moga benar. bisa Karena nanti kita, menjawab. ya ada sesi Q&A juga nanti kita ya. Oke, Siap. kalau gitu sekarang aku mau undang special guest kita hari ini. Mbak Gigi. Nah, iya, kita langsung saja kita sambut. Kangen juga nih. Hai, Halo. Mama Gigi. Halo Mama Gigi. Senang banget ngelihatnya, seger banget kayaknya Mbak Gigi. Alhamdulillah. Apa kabar dok? Apa kabar Mbak? Puji Tuhan. Kabar baik, Sehat. kabar baik. Gigi gimana kabarnya Mama Gigi, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini udah berapa minggu nih berarti kehamilannya sekarang? Sekarang ini aku 38. 38. Udah deket wow. banget sama kelahiran ya. Iya. Tapi nih Bumil ini makin glowing kayaknya. Aduh Masya Allah. Hai, Ada Raka. Aduh, ini sebentar lagi banget. Ya. beneran jadi AA. Ini beneran jadi AA sebentar jadi lagi AA, nih. ya. Ada adenya keluar ya. Oke. Ya, ini pas banget ya hari ini Gigi. Kita hari ini temanya itu ya langkah tepat mempersiapkan persalinan.
Jadi pas banget nih, ini sekarang ini pasti Mama Gigi lagi siap-siap persiapan buat persalinan ya gitu ya. Iya. Nah, biasanya apa sih, mungkin kalau Gigi ini adalah kehamilan yang kedua, tapi pastinya ada worry-nya juga lah ya gitu. Apa sih yang dikhawatirkan sama Gigi dalam persiapan kelahiran ini yang kedua? Ya pastinya kan karena kan sekarang pandemi ya gitu, jadinya Mm. pasti lebih ekstra khawatirnya. Terus kalau aku sih karena ini sebenarnya pengalaman yang kedua, kalau yang pertama kan kayak clueless gitu ya, nggak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau yang ini karena udah tahu, jadi justru lebih was-was ya, nggak tahu kenapa ya aku ya, karena udah tahu nanti prosesnya seperti apa gitu, akan seperti apa gitu, apa yang akan terjadi gitu. Walaupun nanti pasti mungkin aja berbeda, cuman ya pasti deg-degan gitu. Terus apalagi ya yang jadi kekhawatirannya paling kan sekarang kan juga kan ada kakaknya, jadi aku harus lebih banyak bagi waktu juga, bisa nggak ya bagi waktu kayak gitu-gitu sih. Oke, nah ke Dokter Olive deh dok, kalau misalnya Mama Gigi ini, Mbak Gigi ini kan dia kehamilan yang kedua, tapi malahan katanya lebih worry nih. Kenapa kira-kira nih psikologisnya? Karena memang sebenarnya kehamilan mau udah pernah hamil, udah pernah lahiran sampai 4 kali, 5 kali, tetap suatu kehamilan itu ada sesuatu yang unik, jadi nggak akan sama. Jadi pasti seorang ibu pas menantikan buah hatinya hadir itu makin deket biasanya makin was-was. Aduh nanti gimana nih lahirannya, bayi gue gimana nih nanti kalau misalnya udah lahiran nanti ASI-nya banyak atau enggak, gimana dengan kakaknya, itu pasti menjadi kekhawatiran. Memang benar banget Mbak Gigi, itu sesuatu yang wajar, tapi jangan juga jadi ketakutan. Gitu. Karena Gigi rencananya untuk kehamilan kedua ini nanti normal atau sesar? Kayaknya sih kemungkinan besar sih sesar ya. Kemungkinan besarnya sesar. Yang Rafathar juga sesar juga ya? Iya, jadi kalau waktu itu Rafathar, ya makanya itu lebih worry-nya lagi karena waktu Rafathar itu sebenarnya aku tuh waktu itu mau normal. Udah sehari semalam, udah sampai bukaan keempat harus pecah ketubannya hijau gitu. Jadi jadi emergency C-section. Jadi bener-bener kan kayak cepet gitu semuanya gitu, kayak nggak sempat mikir gitu. Nggak sempet mikir gitu. Kalau yang ini kan iya betul. jadi lebih banyak mikirnya gitu. Nggak apa-apa, tapi kan persiapannya jadi lebih bagus dong Mbak Gigi harusnya. Iya sih, cuman kan lebih tahu gitu loh, maksudnya kayak oh ya nih lebih kepikiran nih, gitu. Lebih banyak kepikiran. Oke, jadi sebaiknya harus gimana nih dok gitu menghadapi persiapan persalinan gitu ya, untuk orang-orang mungkin salah satunya seperti Mbak Gigi juga gitu, karena memang worry gitu dengan apa yang terjadi, meskipun itu memang normal-normal aja. Apa yang pertama kali harus disiapkan selain mental ya dok ya? Iya, jadi benar kata Mbak Gigi bahwa sebenarnya kayak ceritanya Mbak Gigi dulu bersama waktu lahiran Rafathar itu kan sempat emergency C-section karena air ketubannya sudah hijau. Jadi pada prinsipnya selain timing tadi yang saya sempat bilang di awal, yang penting kita juga tahu tanda bahayanya dan apakah pada saat apalagi untuk anak pertama tentunya kita juga harus komunikasikan kan dengan dokternya, kira-kira ini memungkinkan untuk lahir normal apa bisa apa harus dengan elective C-section gitu. Jadi dari awal memang sudah direncanakan seksio. Kenapa? Karena tentunya kalau misalnya mau lahir normal, pertama posisinya harus benar. Panggul sama janinnya tuh harus sesuai. Jadi nggak boleh ada istilahnya, janinnya kebesaran sehingga panggulnya sempit, jadi dia nggak bisa turun. Atau posisi janinnya misalkan melintang gitu. Atau misalkan dia bokong tapi juga ada lilitan di kepalanya, di lehernya sehingga dia tidak bisa turun. Nah, dengan kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita sudah dijadwalkan untuk melakukan elective C-section gitu. Tapi kalau misalnya dia misalkan, bagus nih kepalanya di bawah, tapi kan kalau misalnya anak pertama itu biasanya belum pernah melahirkan Mbak Mesti. Jadi biasanya panggulnya kita belum tahu nih, meskipun mungkin orangnya bongsor atau orangnya pendek, belum tentu panggulnya sesuai dengan tinggi badannya dia. Dulu kan orang berpikir bahwa, kalau kamu pendek di bawah 140 biasanya panggulnya sempit, tapi ternyata tidak, banyak juga yang tingginya di bawah 140 tapi bayinya 3,5 masih bisa lewat gitu. Normal. Karena panggulnya macam-macam. Biasanya kita akan evaluasi panggulnya itu di 36 minggu. Kalau misalnya dia preemie, jadi dilakukan pemeriksaan dalam, dievaluasi panggulnya kira-kira oke atau tidak. Dan disesuaikan dengan pertumbuhan janinnya. Lalu yang selanjutnya yang penting lagi adalah
kita udah tentuin nih kita mau lahirannya di mana, nanti administrasinya dengan apa. Karena tentunya seperti Mbak Gigi bilang, yang namanya persalinan kan bisa aja tadinya mau lahir normal tiba-tiba jadi sesar. Iya. Jadi Ya. emergency backup dana emergency juga harus dipikirkan tuh. Jangan sampai nanti udah mau sesar, pas sesar jadinya bayinya nggak bisa istilahnya buat pembiayaannya jadi sulit gitu Iya. kan. Karena Tiba-tiba kan mau lahir, kalau dok tiba-tiba mau lahiran, uangnya kurang 1 juta, gimana nih gitu ya? kalau kurang Nggak sejuta mah jadi masih keluar mending. loh. Kalau nggak punya duit itu yang pusing. Misalkan Oke, dari segi BPJS-nya dana ternyata juga. tiba-tiba mati, Mhm. itu juga Iya. kadang-kadang perlu dipastiin. Jadi kayak Dulu ya. administrasi sekarang kan orang banyak yang dengan BPJS, tapi banyak juga yang tidak memperhatikan apakah BPJS-nya masih aktif atau tidak. Karena saya juga di Brimob kan banyak BPJS tuh. Itu banyak banget yang pas mau lahiran ternyata BPJS-nya mati. Sementara kalau misalnya dia pakai umum dia tidak punya persiapan biaya. Jadi itu kita harus Oke. siapkan. Iya. Kemudian kita harus tahu juga tadi tanda bahayanya apa. Kalau kayak Mbak Gigi, air ketubannya udah hijau, berarti itu udah harus segera. Jadi jangan menunda. Gitu. Kira-kira sih kurang lebih seperti itu. Itu Oke. yang penting untuk diketahui. Iya, berarti ada beberapa ya tadi dari poin-poin yang Dr. Olivia katakan ya. Jadi selain memang mentalnya juga harus disiapkan gitu ya bagi yang belum pernah. Kemudian rumah sakit juga harus dipilih terlebih dahulu. Kira-kira mau melahirkan di mana. Kemudian secara finansial juga harus diperhatikan. Kemudian satu lagi tadi kalau misalnya ada asuransi atau BPJS itu dicek terlebih dahulu ya. Kadang-kadang kan orang mau melahirkan itu ya yang malah sibuk itu aku harus siapin baju nih, udah gitu tempat tidur anak dan lain-lain gitu. Tiba-tiba Sama mungkin malah satu lagi suka kelupaan nih Mbak Mesti. Apa tuh? Pastikan bahwa sudah ada sistem. Jadi dalam arti gini, nanti kalau mulus siapa sih yang nganter aku ke rumah sakit gitu. Kadang-kadang kan ada yang bunda-bunda betul. yang mungkin suaminya kerja di luar atau dia mungkin tidak punya kendaraan. Itu sudah harus disiapkan dari awal. Jadi kalau bisa dari 36 minggu sudah disiapin. Jadi bukan cuma nyiapin tas doang gitu loh. Iya. Siapa yang mau nganterin ya? Iya. Jangan sampai gitu dia misalkan tinggalnya jauh kan nih yang dengar Halodoc tentunya kan banyak juga yang di daerah yang mungkin sarana transportasinya nggak segampang di Jakarta. Iya. Juga aduh nanti tengah malam nggak ada yang bisa nganterin, itu juga nggak lucu namanya. Gitu. Nah berarti kan namanya orang mau lahiran, apalagi kalau mau lahiran normal itu kan nggak ada tiba-tiba nggak ada miss call-nya ya dok ya gitu kan. Tapi pasti ada gejala-gejalanya nih. Apa saja gejala-gejala yang diwaspadai, yang harus kita waspadai kalau ternyata gejala-gejala itu gejala orang mau lahiran nih gitu loh. Apa yang harus kita tahu nih dok? Oke, biasanya kalau mau lahiran tentunya biasanya akan ditandai dengan kontraksi. Kontraksi itu memang sensasinya tiap orang beda-beda. Ada yang rasanya nyeri perut, perutnya kencang, kalau kita pegang rahimnya mungkin seperti batu. Atau ada yang cuman karena ambang nyerinya terlalu tinggi, jadi dia nggak ngerasa nyeri, santai-santai aja, tapi pinggangnya cuman panas, hilang timbul. Ada yang seperti itu. Ada yang rasanya kayak mau BAB. Jadi intinya sesuatu yang hilang timbul, apalagi disertai dengan keluarnya lendir darah. Apalagi kalau dia sampai keluar air ketuban, itu adalah tanda-tanda persalinan. Oke, berarti sebelum itu tadi kita yang masuk ke tanda persalinan, dalam kehamilannya harus dipastikan bahwa kondisi kehamilannya baik dengan cara mengevaluasi gerakan bayinya, tadi kontrol kehamilan dengan baik, gitu-gitu. Ini bukannya kalau misalnya udah dekat-dekat gitu tuh kontrolnya juga udah lebih sering ya Gigi ya? Ya, udah seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oke. Jadi nah ini kan udah 38 minggu ya, itu kayak aduh sebentar lagi tuh emang udah bisa lahiran nih. Ada pernah nggak ngerasain gejala-gejala yang tadi Dr. Olivia kasih tahu? Ya paling kencang-kencang aja sih ya. Kencang. Kalau kencang tuh berarti kontraksi kan begitu ya? Ya, cuman kalau udah makin gede seperti ini nih seringkali juga ada namanya kontraksi palsu. Ya, mungkin benar. Kalau Mbak Gigi mungkin kontraksi yang sesekali nggak teratur, itu namanya kontraksi palsu. Biasanya sudah mulai dirasakan di 8 bulan. Iya sih, udah mulai kencang-kencang gitu. Kalau kata dokter aku sih, kalau misalnya memang kontraksi yang benar itu kan sampai ke belakang ya rasanya ya. Kalau yang kontraksi yang palsu itu tuh biasanya cuma di depan doang, dan biasanya dia cuma sebentar-sebentar doang gitu. Kalau dulu sih yang pertama sih itu benar berlendir, darah berlendir, jadi benar-benar langsung baru ke rumah sakit gitu.
Jadi pas di rumah tiba-tiba darah berlendir kemudian Mm-mm. langsung ke rumah sakit pada Iya. saat itu ya. Oke. Nah, tadi kan Dokter Olivia udah kasih tahu nih sama Hmm. kita gitu ya, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, dari semua yang tadi Dokter Olivia katakan, Gigi udah siapin belum nih semua nih? Dari mulai rumah sakit emang yang ditunjuk adakah gitu, rumah Iya. sakit mana? Kemudian apalagi nih persiapan, apa aja persiapan yang udah Gigi siapin? Rumah sakit pastinya udah, dokter Hmm. rumah sakit. Terus kebetulan juga karena ada yang pertama aku juga pakai apa sih namanya ngambil sel punca itu ya, jadi itu udah disiapin juga. Mhm. Terus barang-barang juga beberapa udah mulai disiapin. Udah ya udah ini sih gitu karena udah kebayang juga kan Iya. gitu. Mhm, Kayak gitu. mhm. Mhm. Yang nganterin udah ada lah ya. Insya Allah. Udah pasti ada kayaknya. Udah ada lah ya. Tapi kayaknya kalau 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 Nagita Slavina nih dokter, ini kayaknya harus dicek nih. Aku harus tanya banget nih, soalnya ini BPJS sudah disiapin belum nih? Jangan sampai nanti BPJS habis nih. Kayaknya kalau Mbak Udah. Gigi nggak mungkin pakai gitu. Ada udah Dia pokoknya asuransi kayak khusus. gitu juga udah. Udah ya. Pokoknya udah aman lah ya. Mhm, mhm. Siapa sih Gi yang paling sibuk gitu di persiapan persalinan anak kedua ini di rumah? Apakah emang Gigi sendiri atau keluarga? Siapa yang paling Paling heboh sibuk gitu? Mm-mm. diri sendiri kali ya. Oh gitu ya. Tapi lebih nggak tahu ya kalau yang ini relatif emang lebih worry iya, tapi untuk Mhm, persiapannya lebih santai gitu. mhm. Lebih worry ya, Rafathar, jadi lebih banyak tanya, lebih banyak hmm, khawatir ini itu ya semuanya untungnya bisa ditanyain gitu ke dokter gitu. Jadi oke. Mhm, alhamdulillah juga menurut aku salah satu yang paling penting itu juga kan kita punya objin, punya dokter yang mhm. bisa nenangin gitu. Betul. Iya. Mhm. Karena Jadi ya setiap ada namanya ibu pertanyaan hamil ya. kan kita Mhm. nggak hamil aja nggak pakai hormon aja pasti udah khawatir ya, apalagi Iya dengan benar. hormon tuh pastinya Mhm. kekhawatiran pasti lebih, apalagi ada orang lain gitu ibaratnya di perut kita gitu kan, jadinya pasti Mhm. Betul. khawatirnya tuh berlebih-lebih gitu. Jadi dengan alhamdulillah kita tuh kalau dokter itu kan cocok-cocokan ya. Jadi Iya. Betul. kalau ya beda-beda, kebutuhan setiap orang pasti beda-beda. Mhm. Jadi alhamdulillah kalau punya itu adalah satu anugerah juga, rezeki punya dokter yang Betul. cocok gitu. Rezeki. Iya betul. Betul. Kalau Rafathar ikut sibuk nggak persiapin buat adiknya nanti kalau lahir? Ada tuh Udah ditanya siapin apa aja nih? siapin apa? Udah siapin apa? Udah siapin. Nggak tahu. Siapin apa? Siapin mau bobo bareng ya? Hah? Siapin bobo bareng. Siapin apa? Siapin apa Dot? Ya, Iya. buat AA sendiri. Oh, buat AA sendiri. Udah siapin mainan belum buat adiknya Siapin Rafathar? mainan nggak? Nanti kita beliin ya. Ya. Mama aja yang beliin. Dia mama aja yang beliin. Oke. Oke. Ya. Pertimbangannya Gigi apa aja sih pertimbangannya dalam memilih rumah sakit untuk persalinan? Pasti kan udah punya pengalaman dari persalinan yang pertama ya. Pasti seorang ibu perfeksionis lah. Yang pertama juga memang sudah bagus mungkin ya, tapi untuk kelahiran yang kedua ini pasti kan pengen lebih bagus lagi. Jadi apa pertimbangannya dalam memilih rumah sakit? Itu sih pastinya sih ya Pak, kenyamanan, dokter. Dan ternyata kan kalau kita tuh melahirkan itu dokter penting gitu ya. Iya. Banget. Staff apa namanya bidan suster itu juga ternyata sama pentingnya gitu, karena di saat Betul. kan pasti lebih banyak ketemu sama suster bayi, suster buat ibunya, itu juga menurut aku penting banget gitu. Itu juga jadi pertimbangan ya. Iya gitu. Jadi ya aku sih berdasarkan pengalaman yang pertama alhamdulillah happy banget gitu. Jadinya ya udah tahu pasti bakal kemana gitu. Oke, jadi tetap dilihat dari pengalaman lahiran yang pertama, yang kedua lebih disempurnakan lagi. Gigi ada yang mau ditanyain mungkin sama Dokter Olivia nih, mumpung ada Dokter Olivia di sini. Apa ya Dok? Ya apa namanya? Ya mungkin kalau misalnya di saat-saat pandemi kayak gini tuh apa sih yang perlu dikhawatirin gitu kan? Kalau misalnya pas di hari H gitu. Ya kan, memang kalau misalnya di saat pandemi ini banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama kan resiko penularan kan ya. Jadi terutama misalkan kita di Indonesia kan masih banyak banget itu yang apa namanya kebiasaan untuk menjenguk bayi baru lahir. Nah, kadang-kadang kita harus perhatikan bahwa jangan sampai
yang menjenguk ini datang bawa oleh-oleh. Karena Aduh, kebetulan bagus waktu banget. kemarin itu pasien saya ada beberapa yang kayak gitu tuh, akhirnya jadi dapat sekeluarga. Jadi memang harus lebih ekstra hati-hati gitu kalau Benar-benar. misalnya banyak orang yang ada di sekitar seperti itu, Mbak Gigi. Benar-benar. Tapi yang penting balik lagi daya tahan tubuh kita harus ini, proklesnya kita harus jaga, jangan juga jadi ketakutan karena tentunya terlalu stres juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita gitu. Jadi nggak apa-apa lah dibilang diomongin apa juga ya, yang penting kan kita kan yang mesti Iya. jaga gitu. Ya kan Iya, betul. pasti ya namanya kan karena kita kan punya budaya pasti gitu ya dari dulu gitu. Jadi kayak memang kadang-kadang suka nggak enakan, cuman ya memang mungkin harus disadari sama-sama sih di saat pandemi kayak gini ya. Betul. Sama-sama tahu gitu ya, Dok ya. Betul, karena banyak banget yang OTG kan, tapi bisa menularkan, itu yang berbahaya gitu. Iya. Yang penting kesehatan ibu dan bayinya tetap diperhatikan. Jadi bukan nggak sopan nolak orang buat nengok gitu ya, Mbak Gigi ya. Pasti Gigi juga, pasti Mama Gigi juga sama Raffi. Aduh, pasti koleganya banyak sekali yang mau datang juga banyak. Bener. Cuma karena kondisinya seperti ini ya, jadi memang harus diperhatikan juga. Serba salah. Kalau satu kan nggak mungkin semuanya gitu kan. Iya benar. Nanti Iya, kalau saya betul, pilih betul. satu orang, misalkannya, wih jahat banget sih kita nggak dipilih ya. Pilih kasih. Jadi mohon maaf dari sekarang gitu ya. Iya. Pokoknya bikin live lah nanti di Instagram gitu. Mohon maaf ya gitu kalau misalnya tidak bisa semua orang nengok. Terus Atau nanti pakai saya baliho dimarahin. di depan. Iya. Gara-gara saya kasih tahu. Dok, aku sih concern juga sama Gigi ya, karena kan Gigi ini banyak juga nih kegiatannya gitu di kehamilannya yang sudah besar ini. Nah, kalau udah sekitar 37 minggu, 38 minggu, itu masih boleh banyak kegiatan nggak sih, Dok? Sebenarnya nggak ada masalah. Oh, okay. Justru dengan banyak karena gini, kalau misalnya ibu hamil nih banyak yang salah kan kadang-kadang, apalagi anak pertama yang mungkin susah, biasanya tuh banyak yang bilang, oh kalau hamil kamu jadi ratu aja, makan tidur, itu banyak yang berpikir seperti itu. Tapi ternyata kalau dari penelitian, mereka yang hidupnya sedentary, ya tadi makan tidur, tidak ada aktivitas, itu justru resiko komplikasi kehamilannya justru meningkat gitu, resiko kencing manis, resiko preeklamsi, resiko nanti bayinya tidak bisa turun kepalanya, itu juga akan lebih besar. Jadi aktivitas it's okay, asalkan tidak berlebihan. Saya selalu bilang kalau sama pasien saya, ibu hamil tuh yang penting tahu diri, tahu batasannya sampai di mana. Artinya gini, kayak mau olahraga dari trimester 1 pun saya nggak masalah kalau seandainya kondisinya baik. Tapi pada saat kamu menemukan ada tanda bahaya, ada kontraksi di trimester awal, trimester 1-2, maka itu artinya kamu sudah berlebihan. Berhentilah, istirahatlah gitu. Jadi kita tahu batasan kita seperti apa gitu. Bukan berarti harus di rumah aja santai-santai. Nanti yang ada stres dia nungguin nggak lahir. Iya, benar. Jadi Gigi masih berkegiatan juga nih sekarang ini. Iya, sama pun dokter aku juga bilang dan aku juga baca, maksudnya kalau orang hamil itu sebenarnya kan bukan orang sakit ya, Dok ya, bener ya? Betul. Kecuali memang ada kondisi-kondisi gitu yang tidak memungkinkan gitu. Alhamdulillah kalau kita dapat rezeki hamilnya juga yang hamil ibaratnya normal gitu, aman, puji Tuhan. Aman gitu, alhamdulillah gitu, nggak ada gimana-gimana ya, tetap berkegiatan gitu. Lagi bosen juga sih sebenarnya kalau nggak. Iya. Biasa banyak kegiatan terus tiba-tiba cuma di rumah aja. Walaupun ya pasti mau nggak mau sekarang udah lebih mengurangi gitu. Cuman bosen itu juga gitu. Betul, iya, betul. Boleh berkegiatan, yang penting tidak berlebihan, begitu aja kan ya Dok ya, semuanya juga aman ya. Lagian katanya kalau misalnya, kalau kata orang tua tuh kalau mau lahiran banyak gerak, banyak jalan, malah lahirannya bisa lebih lancar, lebih mudah gitu. Betul. Karena mungkin metabolismenya juga lebih bagus ya. Betul, karena tadi orang yang sedentary mostly biasanya berhubungan sama kencing manis pada kehamilan, yang nanti mungkin akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin, bisa kegedean atau bisa kekecilan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mamahnya melar mungkin 30 kilo tapi bayinya kecil, itu biasanya karena kencing manis tuh, karena makanan yang kita makan itu nggak seimbang. Masih banyak yang berpikir, oh saya hamil nih, saya harus makan untuk 2 orang. Padahal tuh sebenarnya yang perlu ditambahin cuma proteinnya aja gitu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita perlu lakukan pemeriksaan laboratorium secara serial trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu buat menyingkirkan komplikasi-komplikasi tadi gitu. Jadi persiapan lahirannya lebih lancar.
Oke, jadi orang kadang-kadang ada yang salah kaprah gitu ya, dokter ya. Betul, Karena betul. makan harus banyak, kasih makan bayi, tapi ujung-ujungnya makanannya malah buat mamanya. Jadi mamanya yang Bener. naiknya lebih banyak ya. Iya, mamanya Kayak melar. kayak kehamilan pertama saya, Dok. Saya naiknya 24 kilo, Kenapa? anak saya keluarnya cuma 3 kilo loh. Ternyata saya yang makannya terlalu banyak ya. Tapi itu masih mending Mbak Mesti Heeh. karena banyak yang justru bayinya jadi IUGR, tidak bertumbuh. Hmm, Gitu. iya iya iya. Jadi kalau misalnya Mhm, mereka yang terlalu banyak karbo, nah dan masih iya. banyak juga yang kita kan nggak pernah diajarin sebenarnya karbo. Mhm. Kayak kita makan bakwan nih, bakwan Mhm. satu tuh sama nasi satu sama loh itu kurang Aduh, jadi lebih mendingan makan nasi dong kalorinya. kalau gitu. Mhm. Iya, tapi kan Mhm. yang penting adalah proteinnya tadi lauknya gitu loh. Oke, berarti salah satu Jadi yang harus kita persiapkan pada saat kita persalinan juga makanan yang kita makan atau betul, asupan makanan ya dari mulai betul. protein dan lain-lainnya. Jadi bukan cuma persiapan yang kelihatan secara fisik aja ya dok ya, tapi persiapan Termasuk kalau mau tubuh lahiran kita normal ya. nih, Mhm, kadang-kadang kalau mulus-mulus kan orang suka nggak mau makan. Itu juga mhm, akan mengganggu kontraksinya, jadi nggak bagus mhm, kontraksinya sehingga resiko mungkin mhm, gangguan kontraksinya lebih besar, resiko mhm, nanti perdarahan pasca salinnya juga lebih besar. Jadi mhm, makan ya makan, tetap harus makan gitu. mhm, Jangan ngikutin nafsu kalau saya selalu bilang. Karena kadang kan mhm, memang ibu hamil ada yang karena mungkin waktu trimester 1 begah karena HCG-nya masih tinggi, mhm, trimester 2 3 mungkin karena perutnya udah besar sehingga juga begah karena kapasitas perutnya jadi kecil karena rahimnya sudah besar gitu. Tapi jangan ngikutin nafsu, waktunya makan kamu makan, makanlah dengan benar, jadi bukan nyemil gitu loh. oke. Mama Gigi, tapi kalau Raffi ikut gak sibuk mempersiapkan untuk kelahiran anak yang kedua ini? Kalau sibuk sih enggak sih, cuma lebih ke support Mhm, aja sih pastinya gitu. mhm, mhm, Support, kasih mental, support, ya semua-muanya lah gitu. Kalau misalnya, mhm. ya kalau laki-laki biasanya nggak terlalu, belum nggak ngerti, ya ngerti, cuman nggak, ya Iya, dia iya, lebih sibuk kerja lah, kita bagi-bagi iya. tugas gitu. Haha. Mungkin lebih ya lebih banyak nanyain ini itu gitu, ngingetin Mhm, makannya, support, lebih ke support mhm. aja sih gitu. Yang sudah Tapi itu penting mempersiapkan, banget loh. heeh. Support dari suami itu penting banget loh. Banyak ibu-ibu yang kemudian karena keluhan kehamilannya terus nggak ada Mhm. support dia jadi stres sendiri itu banyak. Iya, Ya puji betul. Tuhan Mbak Gigi Mhm, dan Mas Raffi saling support itu hal yang bagus banget gitu. Alhamdulillah. mhm. Karena penting ya support secara mentali juga sangat Betul. penting apalagi dari suami gitu ya. Eh, Mm-mm. Persiapan nama siapa yang persiapin? Gigi atau berdua sama Raffi? Sama-sama sih. Cuman kalau aku memang Hmm. dari dulu gitu. Kalau 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 di aku kan selalu harus, yang memutuskan tuh kan harus, suami gitu, imamnya gitu. Jadi Mhm, Mhm. kalau mhm. kita mah cuman cuman ngasih beberapa nama, tapi nanti yang tetap pasti yang mutusin suami gitu. Gitu. Jadi persiapannya tetap berdua ya. Iya. Oke, iya iya. Heeh. Bagus Dokter, banget. ya Gigi pernah ada mitos yang pernah Gigi dengar tentang orang hamil gitu, mitos yang tapi ternyata itu benar atau tidaknya nggak tahu nih. Banyak sih. Sebenarnya kan Hmm, apalagi namanya ibu-ibu gitu yang lebih yang dituakan gitu kan suka ngelihat kok perutnya kecil gitu. Aku suka hmm, digituin gitu. Kok perutnya kecil gitu. Itu tuh kan sebenarnya kan nggak ngaruh ke bayinya kan ya dok. Betul. Kadang-kadang ukuran perut tidak sesuai dengan kondisi pertumbuhan janinnya. Memang hmm, sebenarnya kan kadang-kadang kalau di tempat yang tidak ada USG, kita bisa mengukur pembesaran rahim untuk menilai hmm, kira-kira bayinya pertumbuhannya berapa, sesuai hmm, atau tidak. Tapi tidak berarti oh kalau kelihatan perutnya kecil pasti bayinya kecil. hmm. Lakukan konfirmasi dengan USG. Kalau seandainya dokternya bilang oke-oke ya udah biarin aja, biarkan orang-orang yang ngomongin biarin aja gitu kan. Yang penting ibunya tahu bahwa sudah Iya, diperiksa dokter dan hasilnya bagus iya, gitu. bener. Iya sih, kadang-kadang suka. Tapi kan kadang-kadang kan kalau diomongin gitu yang namanya ibu-ibu ya. Pasti stres sih, bener. Iya iya Ya iya. stres sih enggak sih, Hmm. yang penting kan udah gitu konsultasi ke dokter. Cuman kan kadang-kadang ya Kepikiran kadang-kadang ya. banyak banyak ibu-ibu tuh yang kayak gitu-gitu yang apa ya, judgmental gitu ya, sama kayak Judging. Betul. Heeh, kayak heeh. judging gitu, kayak misalnya apa ya, lahirannya sesar apa normal gitu, ih kok sesar sih gitu. Jadi apa ya, padahal kan sama-sama jadi ibu gitu ya dok ya.
nggak Betul, mengurangi betul. juga kaidah Nggak sebagai mengurangi. seorang Bukan ibu berarti gitu. kalau sesar kamu bukan jadi ibu. Tidak. Iya. Sama-sama namanya bersalin, sama-sama melahirkan. Dan masih banyak tentang sesar juga banyak yang berpikir, oh kalau kamu sesar nggak boleh ngapa-ngapain, takut lukanya robek, takut supaya lukanya robek kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Justru salah. Semakin kamu tidak ngapa-ngapain, semakin kita mobilitasnya terganggu, biasanya nyerinya jadi lebih lama, kemudian penyembuhan lukanya juga akan terganggu. Sama dengan kayak misalkan makannya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nanti gatel katanya, nanti amis, kan masih banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya protein itu penting banget, balik lagi protein itu penting. Kalau seandainya proteinnya kurang, biasanya penyembuhan lukanya itu ngerapatnya jadi terganggu tuh. Itu yang biasanya bikin lukanya mungkin terbuka atau bernanah dan lain-lain. Sama halnya dengan mandi, masih banyak orang yang takut, oh kalau misalnya meskipun udah dibuka perbannya tuh ada ya pasien saya sempat sudah sebulan kemudian baru dia balik dengan lukanya keluar nanah. Kok bisa sih, kan udah disuruh mandi, tapi saya takut, kata orang rumah nggak boleh lah. Ini jadinya harus kalau misalnya dokternya bilang suruh mandi, ya mandilah, jangan takut. Karena itu nggak gampang robek kok, nggak kayak kertas gitu ibaratnya. Kebanyakan yang ikut ngatur dok kalau di rumah. Jadi Betul. kadang-kadang apalagi yang baru lahiran atau enggak baru hamil pertama, anak pertama juga jadi serba takut gitu ya. Ada juga yang bilang nih, katanya kalau udah mau lahiran itu nggak boleh minum air dingin. Nanti perutnya cepet anaknya katanya terlalu besar lah gimana. Itu bener nggak sih dok? Ini memang mitos yang sering orang banyak bertanya, oh kalau misalnya minum es tuh bayinya gede. Padahal sebenarnya yang bikin gede itu adalah kalau esnya berwarna, esnya berasa. Air putih es nggak masalah gitu. Justru kadang-kadang kalau misalnya ibunya karena mungkin nggak suka minumnya, dia pengennya yang dingin terus jadi minumnya kurang, itu justru berbahaya karena bisa bikin air ketubannya jadi berkurang. Dan dehidrasi juga bisa memicu kontraksi gitu, jadi hati-hati. Dan dehidrasi juga bisa memicu resiko infeksi saluran kencing juga lebih besar. Jadi cuman gara-gara kurang minum tuh PR-nya jadi banyak gitu loh. Oke, berarti kalau minum air dingin tapi air putih dingin itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira esnya tuh ada belakangnya, es campur gitu ya, kayak misalnya es yang yang terlalu berasa itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena semua ibu hamil, mau kamu kurus, mau kamu gemuk, mau kamu ada keturunan atau tidak, semuanya punya resiko kencing manis pada kehamilan, terutama di atas 24-28 minggu. Itu karena apa? Karena hormonnya waktu hamil itu kan banyak yang berubah di tubuh kita. Hormon yang berubah itu yang meningkatkan resiko kencing manis. Tapi kalau kencing manis pada kehamilan, biasanya kita pertama-tama adalah ngatur pola makan, olahraga. Kalau seandainya dengan itu dia gulanya bisa terkontrol, pertumbuhan bayinya bisa terkontrol, itu akan jauh, kita nggak perlu pakai obat gitu ibaratnya. Tapi kontrolnya itu penting. Kenapa? Karena kalau gula darah tidak terkontrol, itu yang paling sering bikin resiko IUFD atau bayi meninggal dalam kandungan tiba-tiba. Gitu. Jadi makannya nggak boleh juga ibaratnya seenak-enak kita gitu ibaratnya. Kadang-kadang kita puasa, kadang-kadang kita makannya berlebihan, itu tidak boleh. Gitu. Oke. Wah, ini kayaknya Mbak Gigi sinyalnya kurang bagus. Nanti kita coba undang lagi. Tapi yang pasti obrolan kita mengenai persiapan dalam langkah tepat mempersiapkan persalinan ini sangat menarik sekali ini dok ya. Karena ternyata banyak sekali mitos-mitos yang banyak yang salah dan juga dapat mengganggu perkembangan janin, begitu, dari mulai soal makanan dan lain-lain ya. Tapi yang pasti sih sepertinya kalau mau lahiran itu bukan cuma sekedar baju bayi dan lain-lain yang secara fisik kelihatan gitu yang harus kita persiapkan. Tapi ternyata dari mental dan juga fisik kita sebagai ibu juga harus dipersiapkan ya dari segi kesehatannya. Kesehatan. Dan apalagi tadi yang dokter bilang ternyata banyak sekali orang-orang yang terkena gula darahnya tinggi pada saat kehamilan dan itu menyebabkan kematian pada janin atau bahkan janin tidak berkembang. Itu yang harus diperhatikan. Gizi dan juga jadi ibu. Gizi sang ibu sendiri karena itu dapat menentukan kesehatan sang janin dan juga kesehatan pada saat melahirkan, begitu ya dok ya. Oke. Dan lagi masalahnya kencing manis pada kehamilan juga akan meningkatkan resiko terinfeksi COVID. Jadi hati-hati. Oke, ini aku invite lagi Mbak Gigi nih. Iya. Aku invite lagi. Tadi signalnya mungkin, udah datang lagi. Sorry tadi hilang. Signalnya pasti langsung kelempar loh.
Mama Gigi ada yang mau tanya lagi nggak sama Dokter Olive? Mumpung ada di sini nih, kayak masih ada waktu. Kayak Mama Gigi soalnya pasti masih ada kesibukan lain nih. Kita kasih satu kesempatan lagi pertanyaan. Pertanyaannya ini sih kali Dok, kalau sakit pinggang udah kayak gini kan udah serba salah ya, pinggang udah sakit, tidur udah susah gitu. Betul. Sedangkan ya kalau sakit pinggang itu apa gitu, maksudnya kita tuh paling nggak tuh Apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan. Sama yang kedua sih kan kalau udah kayak gini kan kurang tidur banget ya Dok ya. Kalau udah mau Karena bayi biasanya malam-malam lebih petakilan. Bener, pinggang juga udah kalau udah bangun udah susah tidur lagi gitu. Aku tuh jadi khawatir gitu kalau kurang tidur, nggak apa-apa nggak gitu buat bayinya juga gitu kan. Sedangkan kalau udah siang udah nggak bisa tidur lagi gitu kadang-kadang. Iya, benar-benar. Karena memang kalau kurang tidur kan kadang-kadang daya tahan tubuh kita juga ngedrop ya. Tapi memang kalau misalnya untuk nyeri pinggang dulu deh satu-satu ya, Mbak Gigi saya jawabnya. Kalau misalnya untuk nyeri pinggang, memang karena perut ibu hamil tuh makin maju ke depan, tulang belakangnya kan berubah. Itu yang biasanya bikin nyeri. Nah, untuk mengurangi ya, kalau mau paling gampang itu kita bisa bantu pakai maternal support. Jadi kayak korset yang buat ibu hamil yang ada mangkoknya itu loh. Jadi dibantu ditopang ke belakang. Atau kalau misalnya kita bisa melakukan yoga itu biasanya akan membantu. Kalau misalnya mungkin hindari kegiatan misalkan duduk di lantai atau duduk di sofa, biasanya itu pas bangunnya kan sakit tuh. Jadi kalau misalnya duduk, mungkin cari kayak kursi makan, jadi agak tinggi, terus dikasih alas bantal kecil di belakangnya, itu akan bantu ngurangi sakit juga, gitu. Kalau misalnya mau selain yoga, bisa juga dengan berenang, tapi kalau lagi pandemi gini kan memang harus hati-hati kalau berenang kan, karena kalau berenang nggak mungkin pakai masker, tapi kalau Mama Gigi harusnya bisa, atau kalau nggak bisa berenang, bisa jadi jalannya di kolam renang gitu, jadi ada air di bawahnya. Itu juga biasanya bisa membantu kurangi kegiatan jongkok, menunduk, itu biasanya akan bikin tambah sakit gitu. Nanti biasanya sih akan hilang tuh. Atau kalau misalnya pas tidur tuh bisa diganjel tadi bantal kecil atau enggak handuk yang digulung di daerah pinggangnya itu akan membantu yang nukik itunya lekukannya itu. Gitu. Iya, biar ganjel gitu itu enak ya. Ya, jadi dia intinya sih tersupport gitu loh kan. Kalau misalnya ibu hamil kan karena tulang belakangnya melekuk seperti itu yang biasanya bikin sakit. Kalau disupport dengan handuk kecil tadi itu bisa membantu tuh untuk ngurangin nyerinya gitu. Kalau untuk bayinya malam-malam begadang ibaratnya itu kan memang biasanya bayi-bayi itu memang kalau saya selalu bilang bayi itu kayak hansip, malam-malam sis kambling dia. Karena memang pada saat malam-malam itu kan mamahnya kan tidur. Jadi kan aliran darah itu buat dia kayak nutrisinya jadi berlebih-lebihan. Jadi tentunya dia jadi lebih senang gitu. Tapi kadang-kadang bisa dibantu dengan misalkan minum susu hangat sebelum tidur, itu juga bisa membantu, atau dengan aromaterapi juga bisa membantu gitu. Oke, dokter, terima kasih banyak nih ya udah ngobrol-ngobrol kita. Tapi dokter, kita masih ada PR lagi buat ngobrol karena banyak pertanyaan dari viewers kita. Tapi buat Mama Gigi sekali lagi terima kasih banyak Nagita Slavina sudah hadir di Halo. Mbak Gigi. Terima kasih banyak juga nih, seru banget kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi ini juga bisa sharing juga buat teman-teman mungkin yang mau lahiran atau lagi mau program hamil, paling nggak tahu gitu kan. Terima kasih ya Halo Dok Talks live kali ini nih. Iya. Jadi rencana lahiran kapan sih? Katanya ya? Bisa dong, masih bisa. Rencana lahiran kapan ya, Mama Gigi ya? Sebentar lagi, waduh kita nggak sabar. Pokoknya doain semoga sehat, semoga lancar, sehat Gigi, sehat bayinya juga. Pokoknya persiapannya semuanya dilancarkan. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, babynya udah keluar gitu ya Dok ya? Iya, amin, benar. Makasih ya Dok. Dokter sehat semuanya juga nih buat yang nonton hari ini. Sehat-sehat. Semuanya. Semoga lancar Mbak Gigi, sehat-sehat ya. Thank you, dadah. Terima kasih, bye. Dadah. Oke Dok, aduh seru banget tadi ngobrol-ngobrol ya. Kalau persiapan kelahiran atau persalinan itu memang kayaknya nggak pernah cukup ya. Kalau dipikir-pikir, oh ini ya belum, oh itu belum, ini kayak ada aja yang kurang gitu ya. Betul. Tapi semuanya memang harus dipersiapkan atau mungkin di list biar nggak ada yang ketinggalan gitu ya Dok ya. Betul. Dok, aku bacain ada beberapa pertanyaan dari viewers. Kita silakan. Satu-satu kita jawab dulu. Dari @harenia99, Dok, bagaimana cara mempersiapkan masa persalinan yang tepat
sedangkan melahirkannya prematur? Nah, untuk persalinan prematur kan itu biasanya adalah persalinan yang kita tidak harapkan sebenarnya. Iya, betul. Karena belum harusnya kalau kita normalnya bersalin harusnya di atas 37 minggu itu baru kita bilang aterm. Di bawah itu 28 sampai 37 minggu kita bilang preterm atau belum cukup bulan. Nah, sebenarnya tadi kenapa yang penting sebenarnya harusnya gimana caranya mencegah persalinan prematur itu, Mbak Mesti. Karena sebenarnya tanda-tandanya pasti tetap udah ada tuh. Biasanya kalau ada persalinan prematur, biasanya kontraksinya sudah ada. Jadi jangan menganggap enteng kontraksi. Kalau ada kontraksi, segeralah ke dokter. Iya. Apalagi kalau kontraksinya teratur, apalagi sudah keluar darah gitu. Jadi karena sebenarnya kontraksi prematur ini kalau kita deteksinya di awal, belum ada pembukaan, kita bisa cegah. Jangan sampai menjadi prematur. Dan kalau seandainya misalkan Bunda nih udah keburu prematur nih, salinan keduanya juga punya resiko yang sama. Jadi harus dikasih tahu ke dokternya, dok saya sebelumnya prematur nih, gimana caranya supaya saya nggak prematur lagi? Biasanya kita perlu cari tahu. Kan yang bisa memicu kontraksi prematur itu bisa karena infeksi. Paling sering tuh infeksi saluran kencing, infeksi di keputihan, atau gigi bolong kadang-kadang ada yang tidak diobatin gitu. Itu bisa bikin ini kontraksi, atau kadang-kadang yang sexually aktif masih terlalu sering seksual aktifnya juga bisa bikin kontraksi. Jadi berhubungan sebenarnya boleh, cuma jangan juga tiap hari harus berhubungan. Kadang-kadang itu bisa memicu kontraksi, memicu keguguran gitu. Kalau berlebihan. Terus kemudian tadi dehidrasi, Mbak Mesti. Dehidrasi juga bisa memicu kontraksi. Ya. Atau kencing manis pada kehamilan, atau bisa mereka yang dengan defisiensi vitamin D, jarang kena matahari. Kan kita apalagi sekarang WFH terus kan rata-rata kan kayak vampir, nggak pernah kena matahari. Itu biasanya kalau defisiensi vitamin D juga akan menimbulkan kontraksi. Tapi biasanya dari awal-awal dia udah mulai kontraksi-kontraksi itu dari sejak kehamilannya awal kecil gitu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan, apalagi kalau misalnya yang sudah pernah melahirkan prematur. Nah, jadi pada saat kehamilan itu kalau di awal-awal ya, dan belum waktunya untuk melahirkan, kalau ada rasa sedikit kontraksi itu memang harus segera dicek ke dokter, jangan sampai kalau terjadi misalnya begitu kontraksi ya. cuman kayak sesekali gitu, kayak tadi Mbak Gigi bilang kencang sekali, terus habis itu istirahat hilang, itu nggak apa-apa. Masih Itu nggak namanya masalah. kontraksi palsu. Biasanya itu terjadi di 8 bulan. Tapi kalau misalnya kok kontraksinya teratur ya nih, misalkan beberapa kali dalam sehari, misalkan dari jam 4 sampai jam 6 sore masih terus kontraksi aja. Itu berarti udah bukan sesuatu yang benar gitu loh. Nah, itu berarti harus diwaspadai, langsung konsultasi ke dokter. Jangan sampai terlambat gitu ya. Karena ternyata si kelahiran prematur itu dapat dicegah, dan kemudian kesehatan juga ibu dan juga janin juga harus diperhatikan juga, begitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Dok, bolehkah selama mempersiapkan kehamilan tetap melakukan olahraga? Apa yang disarankan? Boleh banget. Kalau saya justru dari awal trimester 1, kalau kehamilannya oke-oke aja ya, maksudnya tadi nggak ada kontraksi, nggak ada hematom, itu biasanya justru saya suruh olahraga. Tapi mungkin olahraganya dari yang intensitas ringan sedang dulu. Jadi mungkin yang simple, jalan. Jalan itu nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada yang trimester 1 tuh orang suka pusing tuh, suka gelap karena hipotensi ortostatik. Nah, itu justru bisa dibantu dikurangi dengan melakukan olahraga seperti jalan rutin gitu. Tapi balik lagi, jalannya batasannya sampai seperti apa, tentunya tiap orang beda. Kalau misalkan kamu jalan 15 menit udah kontraksi, berarti itu udah berlebihan. Jadi lakukannya bertahap. Idealnya sih nanti sekitar 30 menit lah sehari. 3-4 kali seminggu nggak apa-apa. Tapi olahraga apa sih yang cocok buat kamu? Biasanya kita perlu nilai dulu, karena semuanya kan masing-masing berbeda. Jadi konsultasikan ke dokter, kira-kira yang cocok dengan kamu apa gitu. Iya, tadi selain jalan kaki mungkin ada yoga hamil juga bisa ya. Bisa, senam hamil. Nah, betul. Jangan tiba-tiba mau atau Muay berenang. Thai gitu ya, Dok ya. Terlalu berat, Angkat barbel gitu. Atau angkat beban yang berat banget gitu ya dari belakang. Itu agak serem ya, tapi ya tetap harus dikonsultasikan juga, karena masing-masing orang punya kemampuan daya tahan tubuh yang berbeda begitu ya. Jadi tapi yang teraman mungkin so far sih jalan kaki ya, Dok.
Jalan itu boleh banget sih, 30 Mm-mm. menit sehari nggak apa-apa. Dan itu juga Oke. biasanya pada Mhm. mereka yang kayak ada resiko Mhm. kencing manis pada kehamilan, saya Mhm. biasanya paling gampang suruh jalan aja, Anjurkan jalan itu. cepat. Mm-mm. Tapi bukan jalan-jalan ke pasar. Banyak yang berpikir, kan dok saya ke kantor kan jalan. Jadi saya udah olahraga dong. Oh beda dong kalau kita jalan ke Iya, kantor kan iya, iya. tentunya kita berhenti-berhenti gitu. Yang Iya, namanya betul. olahraga itu Heeh. tidak berhenti. Ada Iya. kontinuitas, Heeh. ada frekuensinya gitu. Mhm, mhm. Jadi Kalau misalnya ke gitu. kantor itu sudah aktivitas ya dok masuknya ya, bukan berolahraga. Betul, Oke. Tapi jangan jalan-jalan betul. juga dari Jakarta ke Bandung jalan kaki ibu hamil jangan loh. Itu nekat ya dok. Itu mah nekat, kayaknya Iya. nggak hamil juga nekat itu Mbak. Oke. Ini saya bacain yang ketiga pertanyaannya Mm-mm, dari Bunga Ayu. Dok, saya kehamilan 37 minggu. Saat USG, mm-mm. apakah terlihat jika ketuban normal atau berubah warna? Sebenarnya kalau melihat berubah warna kayak tadi Mbak Kiki jadi hijau, itu kan memang Mhm, kita harus melihatnya mhm. apa namanya secara langsung ya, Iya. tampaknya cairan ketubannya jernih atau tidak. Mhm, Tapi biasanya kalau seandainya bayi stres, biasanya itu ada tanda-tanda yang lain. Jadi nggak cuma mhm. dilihat dari warna ketubannya saja. Karena Iya. kalau dilihat dari warna ketubannya, cairan di ketuban di USG hanya terlihat, oh kira-kira ini dia bening atau mungkin sudah ada material-material di dalamnya. Mhm, Material-material kan juga tidak selalu karena tadi kalau hijau itu kan karena feses bayinya ya, kita bilang mhm, mekonium. Tapi mhm, kalau misalnya di dalam cairan ketuban juga ada namanya vernix caseosa. Biasanya lemak-lemak yang nempel di bayi baru lahir tuh mhm, itu juga kan ada terkandung di dalam air ketuban. Kadang-kadang itu mhm. juga ada materialnya. Jadi tidak bisa melihat oh kalau keruh udah pasti bayinya istilahnya stres di dalam. Kita biasanya menilai banyak hal gitu. Apalagi kalau sekarang kan sudah canggih ya, udah ada Doppler atau melihat arus darahnya, Mhm. sudah bisa melihat grafik pertumbuhannya gitu. Jadi penting banget bahwa buat bunda-bunda nanti di rumah kalau punya USG jangan difigurain di rumah, dijadiin satu di buku pinknya supaya dokternya bisa ngelihat serialnya karena kita penting untuk Mhm, melihat serialnya tadi nggak cuma sekedar melihat oh hari ini berat bayinya segini enggak, tapi kita mhm, lihat mhm. pertumbuhannya day by day-nya seperti apa. Oke, jadi lihat pertumbuhan bayinya ya. Jadi si USG itu Mm-mm. disimpan baik-baik, dikumpulkan. Jadi setiap ke dokter itu bisa dibawa juga ya, biar dokter bisa melihat Betul, pertumbuhan bayinya seperti hasil apa labnya juga. perubahannya. Hasil Betul, labnya betul. juga. Oke, dok ini tadi ada yang menarik deh. Aku balik lagi ke olahraga ya. Katanya dok berjalan tuh udah boleh dari mulai kehamilan berapa minggu katanya. Kalau saya sih dari trimester 1 juga nggak apa-apa ya. Mhm, Cuman tadi balik lagi, kalau seandainya dia misalkan di trimester 1 sudah ada tanda-tanda ancaman keguguran, istilahnya mhm. ngeflek-ngeflek terus, ya itu istirahat dulu lah gitu. Tapi kalau Oke, kehamilannya mhm. baik-baik aja sih dari trimester 1 jalan-jalan rutin sih nggak masalah. Jadi Oke, balik lagi, mhm. tanyain sama dokternya waktu periksa uh, kira-kira kondisinya seperti apa. Jadi Mhm, mhm. idealnya sih di trimester 1 meskipun mungkin mau kontrolnya misalkan body bidan atau gimana, tapi tetap USG dulu deh. Kenapa? Karena kontrol Mhm, trimester 1 itu penting untuk menilai kira-kira usia kehamilannya itu mhm. seberapa, konfirmasi taksiran persalinannya kapan. Karena tadi saya bilang bahwa bayi itu kan makin gede kesalahannya lebih besar. Jadi taksiran Mhm. persalinan paling akurat kalau di USG di trimester 1. Jadi kita bisa lihat juga apakah ada tanda ancaman keguguran sehingga kita bisa mencegah gitu dan Oke. tanda-tanda yang lain. Mhm. Nah, begitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa nih mama-mama di rumah ya, mungkin yang sedang hamil ataupun yang dalam persiapan menuju kehamilan ini harus tahu persiapan mau melahirkan itu seperti apa. Apalagi Betul, untuk mengecek secara berkala ke dokter pada saat hamil itu pentingnya tuh itu ya dok ya. Jadi betul, bisa betul. mengetahui sejak dini. Dok, satu lagi pertanyaan sebelum habis nih. Monggo silahkan. Soalnya masih ada satu pertanyaan lagi. Tapi ini secara pendek aja soalnya waktu kita sudah padat sekali. 33 week dan bayi saya kepalanya masih di atas. Apakah wajar? Jadi untuk anak pertama, Hmm. biasanya kepala itu akan turun di 34-36 minggu. Mhm. Jadi biasanya di situ momen-momen. Nah, pertanyaannya kalau misalnya masih di atas kepalanya, apa sih faktor-faktor yang bisa bikin dia turun atau enggak? Kadang-kadang orang mikir cuman, oh supaya kepalanya turun, banyak yang berpikir diurut aja. Nah, hati-hati, ini tidak boleh. Ya, karena Mhm. melakukan pengurutan apalagi di perut itu akan Mhm. meningkatkan resiko namanya solusio plasenta atau ari-arinya copot. Itu nggak boleh. Jadi itu it's Aduh, a big ini no-no ya. Karena waspada, jangan, tidak boleh, hati-hati masih ya. Heeh. masih banyak banget yang disuruh diurut sama orang tuanya mungkin.
Mhm. Kemudian untuk bisa muter tentunya dia butuh air ketuban yang cukup, butuh ruangan yang cukup. Jadi Mhm. pastiin air ketubannya cukup, pastiin kalau misalnya sampai 36 minggu misalkan masih di atas, apakah memang panggulnya sempit itu juga bisa. Atau ada Mhm. faktor yang lain misalkan ada miom di daerah serviks itu juga atau Mhm. misalkan plasentanya posisinya nutupin jalan lahir sehingga Mhm. nggak bisa muter kepalanya gitu. Jadi kalau masih 33 minggu nggak usah khawatir, pastikan air ketubannya cukup, lakukan sujud-sujud, sering-sering sujud itu seringkali bisa bikin kepalanya turun. Karena Oke. kepala itu kan Mhm. sebenarnya paling berat, jadi seharusnya Mhm. dia akan cari cari posisi paling bawah tuh, Iya iya. gitu. Ya, yang penting jangan dipijit ya, itu tidak boleh. Itu Yes, big no-no ya, Dok ya. big Oke, no-no. Dokter, terima kasih banget hari ini seru banget Terima kasih obrolannya. Beneran kembali. meskipun saya memang tidak dalam persiapan melahirkan, tapi tentunya ini jadi ilmu buat saya dan juga teman-teman viewers yang ada di sini. Kehadiran Mbak Gigi juga tadi memberikan pengalaman untuk para teman-teman dan juga untuk kita pastinya ya. Nah, yang pasti harus dipersiapkan tadi ada beberapa ya kan, dari mulai segi finansial, kemudian rumah sakitnya, dari segi mentalnya dan fisiknya, kemudian merawat kesehatan diri kita sendiri nih ya. Dan Betul. coba tolong dicari tahu mitos-mitos yang kira-kira memang tidak usah dilakukan, jangan dilakukan ya. Do and Cari sumber don't-nya, informasi yang tepat, jangan nah sembarangan googling. Karena itu banyak dia. yang googling-googling terus ujung-ujungnya tersesat. Jadi harus cari Ha, sumber informasi yang iya, tepat. kalau menurut saya biar nggak tersesat, mendingan konsultasiin aja ke dokter. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung pergi ke dokter karena belum ada yang nganter mungkin, nah pertolongan pertamanya adalah konsultasi di Halodoc karena banyak sekali dokter-dokter Boleh, kandungan spesialis yang ada di Halodoc ya. Jadi bisa betul. konsultasi online. Kuncinya adalah harus konsultasi dan juga cek ke dokter. Begitu ya dokter ya. Betul, betul. Oke, Betul banget. Dokter Olivia juga ada di konsultasinya Halodoc online ya. Ada. Saya biasanya Hmm. pagi-pagi. Nah, itu Tapi kalau dia. misalnya itu, Mm-mm. kalau lagi ada kesibukan paling saya matiin. Tapi rata-rata sih pagi-pagi saya ada. Oke, teman-teman, jadi kalau yang cari dokter spesialis kandungan, di Halodoc juga ada, bisa langsung saja konsultasi ya. Oke, Dokter Olivia, sekali lagi terima kasih banyak untuk Terima kasih ngobrol-ngobrolnya juga hari Mbak ini Mesti. di Halodoc Senang Talk banget Live. hari ini, seru banget. Sama aku juga senang banget sampai nggak berasa lah udah 1 jam. Tandanya kita Iya. harus Oh ya pamit. tadi satu lagi saya nambahin mungkin. Oh, boleh, Tadi kan boleh. Mbak Gigi sempat bilang bahwa cari Mm-mm. dokter yang bisa kita percaya. Karena itu Iya. penting banget. Mm-mm. Untuk melakukan persalinan itu lancar antara dokter sama pasien, istilahnya penolong sama pasiennya itu harus Mm-mm. ada komunikasi yang baik. Jadi ibaratnya kita pimpin meneran pun, pimpin mengedan pun juga harus cocok nih waktunya. Jadi jangan sampai Mm-mm. bukan waktunya terus ibunya ngedan itu biasanya justru bikin macet ya. Jadi kalau Oh. misalnya sebelum lahiran tadi selain memilih rumah sakit pastiin juga dokternya cocoknya sama Nah, siapa. betul. Itu penting Yang banget. chemistry-nya dapet ya, Dok ya. Kayak Oh, mau emang ini iya. dong, mau Iya. pacaran nih chemistry. Emang iya dok, biar kita nggak malu buat nanya, buat teriak, buat Betul. menumpahkan kekesalan tuh kayaknya biar happy ya dok ya gitu ya. Iya Oke. benar. Wah, terima kasih ya dok informasinya tuh dok. Terima Banyak kasih yang kembali. happy hari ini. Oke, kalau begitu jangan lupa di-download Halodoc dan chat dokter di mana dan kapan saja. Pokoknya tenang. Ada Halodoc ya. Saya Messi Hanita pamit undur diri. Dokter Olivia terima kasih banyak. Sampai ketemu Terima lagi di kasih lain juga. waktu di tema Sampai yang jumpa. lain tentunya yang menarik dan hanya di Halodoc Talk Live. Bye, selamat sore semuanya. Bye-bye. Selamat sore.